adik-adik, ketemu lagi di channel Bioeduka. Karena UTBK semakin dekat, yuk kita gaspol lagi persiapan menuju UTBK. Kita akan membahas beberapa soal pengetahuan kuantitatif, mulai dari soal yang pertama. Berikut disajikan bentuk diagram. Jika diberikan input X sama dengan 3, manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang disajikan dalam diagram? Oke, di dalam soal tadi kan disajikan bahwa nilai X-nya itu kan sama dengan 3. Nah, maka dari 3 ini kita bisa mencari nilai Y sama nilai Z-nya. Nah, di sini kan ada keterangan yang bagan bagan tidak sama yang bagan iya. Nah, kita cek dulu nilai X-nya lebih dari 0 atau tidak. Jika nilainya lebih dari 0, maka kita maju ke bagian panah yang ya. Nah, 3 ini kan lebih dari 0, maka kita lanjutkan ke bagian ya. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai Y-nya. Y ini dicari dengan cara menjumlahkan X dengan 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. Kemudian dari sini lanjut panahnya ke arah bawah, yaitu ke bagian Z. Z ini rumusnya adalah 2Y ditambah 3. 2 dikalikan Y-nya 5, yaitu 10 ditambah 3 sama dengan 13. Nah, lalu di antara opsi A, 1 sampai 4 ini, kira-kira mana yang benar? Nah, triknya yang pertama adalah yang harus kita cek, yaitu yang pernyataan pertama. X tambah Y itu merupakan bilangan genap. Coba kita cek, X-nya tadi adalah 3, kemudian Y-nya adalah 5. 3 tambah 5 itu 8. 8 merupakan bilangan genap. Berarti opsi yang pernyataan yang pertama ini benar. Kemudian yang berikutnya kita cek pernyataan yang kedua. Y ini merupakan bilangan genap. Y tadi kan nilainya 5. 5 itu seharusnya bilangan ganjil. Jadi yang pernyataan kedua ini salah. Lalu kita kembali ke opsi antara A sampai E. Nah, tadi kan yang nomor 2 itu kan salah. Berarti semua opsi yang mengandung angka 2 dipastikan dia itu merupakan opsi yang salah. Opsi mana saja? Yang A ini salah karena ada nomor 2-nya, kemudian yang C ini juga salah karena mengandung nomor 2. Lalu berikutnya, kita cek pernyataan yang ketiga. X kali Y itu kurang dari 20. X-nya tadi adalah 3, kemudian Y-nya tadi adalah 5. 3 kali 5 itu adalah 15. Nah, 15 ini merupakan bilangan yang kurang dari 20. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tidak perlu cek nih yang nomor 4. Nah, Y-nya itu kan sama dengan 10, padahal Y-nya di sini sudah jelas-jelas nilainya sama dengan 5. Jadi pernyataan yang benar itu adalah pernyataan nomor 1 dan 3, atau jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ini juga masih sejenis, disajikan suatu diagram, kemudian diberikan input X sama dengan min 2. Manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang disajikan diagram? Oke, di sini tadi kan X-nya sama dengan 2. Kalau X-nya sama dengan min 2, maksudnya maaf ya, harusnya kan X-nya sama dengan min 2, berarti dia itu kurang dari 0. Karena dia kurang dari 0, maka kita memilih yang tidak. Nah, dari sini kita ketemu nih nilai Y-nya. Y-nya itu sama dengan X kuadrat. X-nya tadi adalah min 2. Min 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian panahnya ke arah kanan, sehingga kita bisa mencari nilai Z-nya. Z-nya itu kan 3Y min 3. 3 kali Y. Y-nya tadi 4. 3 kali 4, 12. Min 3. 12 min 3 sama dengan 9. Nah, tadi gimana triknya? Yang pertama kita cek adalah pernyataan yang nomor 1. X plus Z adalah bilangan genap. X-nya tadi adalah min 2. Kemudian Z-nya adalah 9. Min 2 ditambah 9 itu kan seharusnya positif 7. Nah, 7 ini merupakan bilangan ganjil, bukan genap. Berarti opsi yang pernyataan yang nomor 1 ini dia salah. Nah, kembali kita ke bagian opsi A sampai E. Berarti semua opsi yang mengandung angka 1 sudah bisa dipastikan dia adalah salah. Yaitu ini 1, 2, 3 ini salah, kemudian 1 dan 3 salah, dan semua pilihan juga salah. Maka yang perlu kita lakukan mengecek yang pernyataan nomor berapa, yaitu pernyataan yang nomor 2. Y merupakan bilangan genap. Y-nya tadi kan 4. Nah, 4 ini merupakan bilangan genap. Nah, kalau kita sudah tahu nomor 2 ini benar, maka sudah pasti jawaban yang dari pernyataan keempat itu juga benar. Kenapa? Karena di sini kalau ada nomor 2, pasangannya sama nomor 4. Berarti opsi yang tepat adalah opsi yang C. Gampang ya, jadi kalau kita sudah tahu triknya tuh bakalan lebih gampang lagi mengerjakan soalnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3.
manakah dari bilangan berikut yang habis dibagi 8? Nah, untuk mencari bilangan yang habis dibagi kayak gini, kita nggak perlu mengecek satu persatu, tetapi ada triknya. Nah, kebetulan untuk bilangan yang habis dibagi 8 ini, triknya adalah kita perlu menjumlahkan ketiga angka terakhir, kemudian bisa nggak angka tersebut dibagi dengan 8. Kita coba cek dari yang bagian A, 7 tambah 4 tambah 8, 7 tambah 4, 11 tambah 8, 19, nggak bisa bagi 8, berarti yang A ini salah. Kemudian yang B, 3, 8 sama 0, 3 sama 8 itu 11 maksudnya tambah 0 yaitu tetap 11, nggak bisa bagi 8, berarti ini salah. Kemudian yang C, 2, 4, 0, 2 tambah 4, 8 tambah 0 tetap 8, 8 bisa dibagi 8. Nah, berarti yang C ini benar ya. Tapi kita cek dulu yang opsi D sama E, 4 tambah 2 tambah 8, 4 tambah 2, 6 tambah 8, 14, nggak bisa dibagi 8. Lalu yang ini 4, 3, 6, 4 tambah 3, 7 tambah 6, 13, 13 juga nggak bisa dibagi 6. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Gampang banget ya kan? Jadi kita memang harus tahu triknya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui sebuah segitiga ABC siku-siku di B. Berapakah besar sudut ACB? Yang ditanyakan adalah besarnya sudut ACB. Nah, maka apakah sudut ABC ini bisa dicari dari pernyataan 1 dan 2 ini? Nah, tadi yang ditanyakan adalah sudut apa? Sudut ACB. Nah, di sini disajikan ada dua pernyataan yaitu 1 dan 2. Lalu dari pernyataan 1 dan 2 ini apakah bisa digunakan untuk mencari nilai dari sudut ACB? Nah, tadi kan sudut segitiganya itu kan berbentuk siku-siku, di mana siku-sikunya itu di bagian B-nya, berarti di sini siku-sikunya. Nah, di sini adalah siku-siku. Nah, sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Nah, di sini kita mulai dari pernyataan yang pertama. Sudut ACB ditambah sudut BAC sama dengan 90 derajat. Nah, sudut ACB berarti di sini kan sudut ACB itu, nah sudut ACB kan nggak tahu berapa. Nah, maka kita simbolkan dengan X. Kemudian ditambah sudut BAC. Nah, sudut BAC, nah ini kan kita juga nggak tahu berapa nilainya. Karena kita nggak tahu berapa nilainya, berarti antara sudut ABC sama sudut BAC ini kita sama-sama nggak tahu berapa masing-masing besarnya. Jadi pernyataan yang pertama ini kita tidak bisa mencari nilai sudut ACB-nya. Jadi pernyataan yang pertama ini nggak bisa ya. Lalu kita beralih ke pernyataan yang kedua. Sudut ABC ditambah sudut ACB sama dengan 150. Nah, sudut ABC kan ini ya, sudut siku-siku, berarti besarnya 90 derajat ditambah dengan sudut ACB, ini adalah sudut yang mau kita cari, sama dengan 150. Berarti 90 derajat ditambah X ditambah 150 derajat. Maka besarnya nilai X atau besarnya sudut ACB ini adalah dengan cara mengurangkan 150 derajat dikurangi dengan 90 derajat. Hasilnya adalah 60 derajat. Jadi besarnya sudut ACB ini adalah 60 derajat. Maka dari pernyataan 1 dan 2 yang bisa digunakan untuk mencari besarnya sudut ACB hanyalah pernyataan yang kedua. Jadi kira-kira antara opsi A sampai E ini mana jawaban yang tepat? Oke. Nih ya, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Ya, jadi yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan itu yang pernyataan kedua. Sedangkan pernyataan yang pertama itu tidak bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, masih dengan jenis soal yang serupa, ini segitiganya juga masih segitiga siku-siku, siku-sikunya di B. Lalu yang ditanyakan adalah berapa besarnya sudut BAC. Oke, triknya sama. Gambarnya seperti ini, ada segitiga siku-siku, siku-sikunya di bagian B, kemudian yang diketahui, nih kita gunakan mulai dari pernyataan yang nomor 1 dulu ya. Sudut ACB sama dengan 30 derajat. Sudut ACB. Nah, sudut ACB itu kan di sini ya. Besarnya di sini. Ini besarnya adalah 30 derajat. Maka besarnya X ini berapa? Tuh, gimana cara mencarinya? Nah, nih. Sudut X kemudian ditambah sama sudut BCA atau ACB. Ini kan tadi besarnya 30 derajat ditambah sama yang siku-siku yaitu 90 derajat, itu hasilnya 180 derajat. Maka gimana cara mencari X? Cara mencari X-nya adalah ya 180 derajat dikurangi dengan 90 tambah 30 derajat yaitu 120. Sehingga 180 derajat dikurangi 120 adalah 60 derajat. Ini harusnya ada tanda kurangnya ya.
Oke. Sehingga besarnya sudut X itu adalah 60 derajat. Jadi menggunakan pernyataan yang pertama ini kita bisa mencari besarnya sudut BAC. Lalu kita gunakan pernyataan yang nomor 2, di mana sudut ABC ditambah sudut BAC besarnya 150 derajat. Nah, sudut ABC itu kan sudut siku-sikunya tadi ya, yang di sini. Berarti besarnya 90 derajat ditambah sama X. X ini merupakan sudut BAC yang mau kita cari, sama dengan 150 derajat. Berarti kalau kita mau mencari X-nya, ya tinggal mengurangkan 150 kurangi 90, yaitu 60. Nah, berarti yang pernyataan kedua ini juga bisa. Berarti kesimpulannya, baik pernyataan pertama maupun kedua itu bisa sama-sama digunakan untuk menjawab pertanyaan. Nih ya, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Ini juga cukup seharusnya ya. Berarti pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua saja juga cukup. Berarti opsi jawaban yang tepat adalah yang D. Pernyataan satu saja bisa, pernyataan dua pun juga bisa. Gitu. Oke, ini pertanyaan yang berikutnya, maaf. Nah, ini misalkan ini ada simbol ini dan ini, itu merupakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jika 6 ada simbol itu, kemudian ada angka 4, lalu segitiga 2, maka hasilnya adalah lebih dari 14. Manakah pasangan berikut yang bernilai 2 lambang tersebut? Nah, kayak gini. Nah, kira-kira maksudnya tuh begini. Simbol yang ini, kedua simbol ini tuh kira-kira baiknya diganti sama tanda apa ya? Dengan tanda penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian supaya angkanya atau supaya hasilnya itu lebih dari 14. Nah, maka caranya kita cek satu persatu mulai dari opsi yang A. Opsi yang A ini kan kita menggunakan pengurangan sama perkalian nih. Coba misalkan nih 6 dikurangi sama 4 dikalikan sama 2. Nih yang perkalian itu dikerjakan dahulu. Sehingga 6 dikurangi 8. 4 kali 2 kan 8. Hasilnya adalah minus 2. Nah, ternyata hasilnya bukan lebih dari 14. Berarti yang A ini salah. Kemudian kalau yang B, kita gunakan tanda kali sama tambah. Nih, 6 dikalikan 4, itu kan berarti 24 ditambah sama 2, hasilnya 24 ditambah 2 adalah 26, berarti 26 ini dia lebih dari 14, sehingga opsi yang B ini tepat. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini masih satu jenis. Ini simbolnya juga sama, ada simbol seperti ini. Nah, kira-kira nanti simbol kedua simbol ini digantinya dengan tanda apa? Dengan tanda jumlah, kurang, kali, atau bagi, supaya hasilnya lebih dari 6. Oke, berarti kita harus cek satu per satu. Mulai dari opsi yang A, yaitu tandanya kurang sama kali. Berarti tadi kan angkanya ada 4, 2, sama 1. Berarti 4 kurangi 2 kali 1. Diingat-ingat ya. Yang perkalian ini harus dikerjakan terlebih dahulu, yaitu 4 dikurangi 2 kali 1 adalah 2, berarti 4 kurangi 2 sama dengan 2. Nah, 2 ini kurang dari 2, bukan lebih dari 6. Berarti yang A ini salah. Lalu yang B, tandanya tambah sama bagi, berarti 4 ditambah 2 dibagi 1, 2 bagi 1, 2. 4 tambah 2 adalah 6. Berarti yang ini hasilnya sama dengan 6, bukan lebih dari 6. Berarti ini juga salah. Yang C, kurang sama bagi. Berarti 4 dikurangi 2 bagi 1, 2 dibagi 1 itu 2, 4 dikurangi 2, ya 2. Ini juga salah karena kurang dari 6. Lalu yang D, kali sama tambah. 4 dikali 2 itu 8 ditambah 1 sama dengan 9. Nah, 9 ini kan nilainya lebih dari 6. Berarti opsi yang tepat itu adalah opsi yang D. Nah, demikian tadi pembahasan soal UTBK SNBT pengetahuan kuantitatif. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa dipahami sama adik-adik dan bermanfaat saat nanti mengerjakan tesnya. Sukses buat kalian semuanya, semoga bisa diterima di universitas impian kalian. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.